segara akhirat niku kaya pulau sing jauh di mata. Awake dhewe ajeng teng pulau sing jauh niku wau gunake kapal kalih nglangi benak pundi? Kapan? Nek nglangi kira-kira teko mboten? Teko. Nek ora dikekak teko, tapi kesel resikone ada. Jadi kalau panjenengan sedaya agama niki, kalau panjenengan sedaya janjane urip nganggo agama ibarat nyeberangi segara nganggo kapal pisan turu saged mboten. Nah, coba jenengan wangi karo turu saged mboten. Apa? Among kalau panjenengan sedaya nek wong kok urip gak gelem nganggo agama, salat mau ngaji, mau teng masjid, mau pengajian, mau nutup aurat, mau kabeh, mau lima sane kira betul. Iki lho kancane numpak kapal dene nglangi. Apa sopo? Ngantuk sithik opo? Leren sithik, tapi nek jenengan numpak kapal, leren sewayah-wayah sing mlaku kapal ngale. Jenengan harus dikotak iwak hiu sing dikotak kayune mesine kapal. Sing loro hiune. Dadi sing ajeng nglarani awake dhewe niku lho mikir-mikir. Jadi kula panjenengan saya urip nganggo agama niku luwe enak. Dadi kula panjenengan saya niki dandane niate melih ternyata wong beragama niki udune uripe luwih kebenaran. Udune uripe luwih aman, luwih enteng, luwih nyaman. Dadi kula panjenengan saya niki mungkin dalu punika napa meneh niki sampun mendekati musim niki sudah masuk bulan haji. Bulan haji kula panjenengan saya yang ada kemampuan haji saya sarankan untuk menegakkan rukun Islam yang kelima ini supados punapa supados sempurna keislaman kula panjenengan sedaya. Tapi kalau tahun ini haji antrine pinten tahun nek Jawa Tengah iki? 30 tahun. 30. Kalau kabar yang terakhir antrian Jawa Tengah itu 64 tahun. Berarti muda beli benar. Tapi pun sing sing muda. 60 coba 64 tahun. Jangan daftar umur 40 tahun berarti makati umur 110 tahun. Wis posisi siapa apa orangnya. 64 tahun. Itu Jawa Tengah. Kemudian kalau Jumat bulan lebih berat lagi. Di sana lebih ramai lagi. Di NTB lebih lagi. Karena sana orang haji lebih banyak lagi. Jadi kalau panjenengan saya karena sekarang haji semakin sulit, sekiranya tidak nyanda umroh saja dulu, tapi umroh tidak menggantikan haji. Tapi Habib Ibrahim bin Sa'id pernah berkata, "Man badzala malahu li ziyaratil Ka'bati, barang siapa yang menggunakan hartanya untuk datang ke Mekah dan Madinah, raddallahu jami'ahu." Maka Allah akan kembalikan hartanya. Jenengan pirsa teng kampung-kampung niku enten Bu Haji, Pak Kaji. Jenengan niku biasanya sugih nang marang. Sugih. Jadi berkaji tambah sugih. Mergo napa? Mergo bondone sing digunakake wong dibalekke Gusti Allah matikal jika. Kamu kan jenengan boten kaget. Angger teng kampung-kampung Bu Kaji, Pak Kaji mesti uripe benak senajan ning sawah nganggo kuku. Tapi yo duwite kairan. Sobone sawah tok padahal. Mergo napa? Mergo niku memang sudah rumusnya. Jadi kalau panjenengan saya tidak usah ragu. Nek pengen kaji, umroh begitu saja. Tidak usah dieman, tidak usah eman-eman. Jadi saya lebih menyarankan jenengan untuk umroh. Nek pengen umroh terhitung ganjarannya haji, ya umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan seperti haji bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umroh ganjarane
haji kapan niku umroh pasro Ramadan tapi nggih larang umumnya 31 juta nek pas Ramadan nggih dadi 39 41 tapi kan ganjarane pahalane kalau panjenengan sedaya seakan-akan haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sudah dekat musim haji, kalau panjenengan sedaya sudah tahu kewajiban kalau panjenengan sedaya napa? Kurban. Kurban. Namun kalau panjenengan sedaya sering tiang mriki pun do sing sepuh-sepuh niki di pencilane diagek koyo mboten. Koyo orang. Boleh kendok ya. Boleh kendok disuwun dadi pitu. Mari cukup. Kayaknya awake dhewe iki jangan biyen boten pati diakekoi, padahal akekon niku hukume apa? Sunah muakkad. Sunah muakkad. Sunah yang mendekati wajib. Sidik as wajib. Sunah yang mendekati wajib berarti sunah yang ditekankan. Ya mungkin orang tua kita zaman dulu dereng ngaji, dereng ngertos agama, akhirnya kalau panjenengan sedaya dereng diakekoi, tapi nek kalau panjenengan sedaya ngerti loh diakekoi, pengen ngakekoi awake dhewe angsal ngoten. Angsal. Nah ini jadi pertanyaan. Enten wong urung akekah pengen kurban angsal ngoten. Angsal. Panjenengan iki enten urung akekah karo kurban. Ada. Wong dereng akekah tapi pun kurban angsal. Karena banyak sekali perusahaan orang yang belum diakekoi pengen kurban boleh tidak? Boleh. Karena dua-duanya memiliki hukum masing-masing. Dua-duanya sunnah maqsudah. Yang satu memang memiliki kurban itu hukumnya juga sama. Sunnah mendekati wajib sama hukumnya. Lah sakniki kula panjenengan sing dereng diakekoi, sing yakin den diakekoi. Kamu kok carane piye kula panjenengan sudah diakekoi padahal kullu mauludin murtahinun bi aqiqatihi. Semua bayi yang lahir itu tergadai dengan akekahnya. Barang gadai niku nek rong ditebus niku iso ditumpaki mboten. Boten ya gadek sepeda motor digawa sing jenengan utami duit niku nek rombot iso ditumpaki bareng kita. Manfaate saged jenengan rasake mboten saged. Amangka anak sing dereng diakekoi niku tergadai. Maka berkata ulama kita maksud tergadai itu apa? Nanti di akhirat orang tuanya tidak dapat pahala dari si anak. Misalnya nek wong tua duwe anak sing soleh banget. Api banget, sregep banget, tapi tidak diakekoi, maka itu tidak bisa mengalir kepada orang tuanya karena masih murtahinun biakikotihi, masih tergadai. Dari itu panjenengan saya kalau ada kemampuan lebih baik akekah. Saat ini kalau paling cara piye carane ben awake dhewe niki yo iso akekah yo iso kurban carane digabung. Angsal mboten? Ansal. Jadi jenengan dingin niat dalam hati niatkan jenengan itu. Ya Allah, kula niki dereng diakekoi. Tapi kula pengen akekoi awak kula dhewe. Kula ajeng gabung ke niat kula kalian kurban kula tahun ini. Jadi berkata Al-Imam Ramli di dalam mazhab Syafi'i pun berbeda pendapat. Jadi mazhab Syafi'i itu ada dua pendapat yang kuat. Satu Imam Ibnu Hajar, yang kedua adalah Imam Ramli. Imam Ibnu Hajar itu lebih mutasyadidin itu agak keras sedikit. Imam Ramli itu lebih lunak. Wong wedok aurate boleh terbukanya muka dan telapak tangan ini pendapatnya Imam Ramli. Ini sebagai di Mesir, makanya wong Indonesia menutup auratnya. Wong wedok ini aslinya aurat perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Ini pendapat yang paling ringan. Pendapat yang lebih berat lagi adalah pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Ini pendapat ini dipakai di kawasan Timur Tengah seperti Yaman, di tempat kita dulu belajar. Itu pakainya pendapat Al-Imam Ibnu Hajar.
maka perempuan auratnya adalah seluruh anggota badan. Berarti irung angsal ketok badan. Nah ikut Ibnu Hajar irung angsal ketok badan. Itu angsal ketok badan. Pipi, rambutnya nggak boleh. Tapi kalau ikut Imam Romli irung angsal ketok badan. Angsal pipi, sikil. Nah, kalau sikil itu ketok. Maka kalau panjenengan sejajan ini ngamalke agama jane derek pati sempurna. Langsung ditutupi. Makanya Anda bisa yang jenengan. Jadi kalau panjenengan memang kita ini memang ikrik-ikrik hidup-hidup di api-api. Tapi nek kalau panjenengan pengen sempurna memang belum sempurna. Yang aurat paling ringan itu adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan itu putih Jovi. Ini kan tangan, telapak itu putih. Niki apa jenisnya? Niki telapak tangan betul. Niki berarti orang kepak betul. Boten. Lalu kalau sing kepak kayak kepak apa ini? Kepak apa? Padahal maka jenengan kalau melihat perempuan sini jangan perso ruku-ruku jangan biar. Ruku-ruku jangan biar enten bablasannya enten cantolane. Enten nggih? Saiki wis gak enek sing gawe ruku enten iku mergo gak payu. Gitu. Padahal sing bener rukuke ngeten niku mriki nek ketutup. Kula goleki di tempat saya zaman saya kecil dulu kabeh ruku ngeten niku. Semua ruku begitu. Zaman sekarang rukuke mung koyok gamis pelung dasi bolong. Tapi jilbabnya jangan terliku. Padahal mau sing angsal ketinggal napa? Muka dan telapak tangan. Lah nek misal janggut niki muka napa mboten? Muka napa mboten? Boten niki leher, Pak. Termasuk bulu niki janggut perai kok kene iki ngopo? Batasnya wajah niki janggut. Lah wong wedok jangan sakniki nganggo ruku gantunge ten mriki. Berarti niki ketok mboten? Ketok. Berarti sah mboten salate? Mboten. Berarti bolong. Maka di tempat kita itu sudah mulai kita ajarkan, Pak Bu, nek ajeng salat dimajukke ruku. Cobi sing ibu latihan majuk ruku. Ra gelem kok ora ketok ayu. Tapi nek jenengan tahu ilmunya begitulah memang seharusnya. Jadi begitu Bu. Kita ini memang nek dikandake sempurna belum sempurna kita ini. Belum sempurna terutama aurat-aurat kita. Karena memang ada seorang laki-laki itu yang disiksa, maka seorang perempuan ini kalau tidak sempurna untuk auratnya yang disiksa adalah berapa laki-laki? Suaminya, bapaknya, saudara laki-laki dan anak laki-laki. Kita mau suaminya, bapaknya, saudara laki-laki, anak laki-laki. Maka wong wedok sing gak gelem nutup aurat ku wong wedok sing paling jasad rupake, tunggale, bojone, anake, wondol kabeh neraka. Sopi yen maka kalau panjenengan saya kudu awet saat ini kudu ditandusi bab aurat itu. Maka kalau panjenengan saya bisa memulai dengan jilbab yang besar, bisa memulai dengan kaos kaki, tidak apa-apa, bukan saya izin. Mending kalau panjenengan saya izin yang dunia daripada izin yang nah terus ngaji tak boleh apa itu yuk mungkin nggak izin. Ada berani ber? Mending kalau panjenengan saya anak mana pelan-pelan. Mungkin kalau panjenengan saya insya Allah akan ada perbedaan. Kembali kepada masalah akikah dan korban. Yang mana kalau panjenengan saya kok belum akikah dan belum korban, maka ketika tahun ini kok dengan ada keinginan untuk korban, maka saya sarankan untuk digabungkan niatnya. Menurut Imam Romli boleh ajza'ahuma
Barang siapa yang niat akikoh, dia niat juga untuk korban, maka boleh. Karena apa? Karena dua-duanya amalan yang sama-sama hukumnya sunnah. Tadi jing-jing itu perlu panjang saya digabungkan, terutama sing yakin sekali yang dibendung di akikoh. Karena ben nopo ben wong tuane awake dhewe niku sinten mriku niku nek awake dhewe niku sae ben melu entuk kesaenane anake. Nek awake dhewe niku klebu piyantuk ingkang saleh, anak sing saleh-salehah ben tiyang sepahe niku nggih melu munduh ganjaran. Nah, berkat seperti itu. Jadi digabung ke ansar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perihal korban niku memang hukumnya sunnah yang mendekati wajib. Namun apabila dalam orang yang berkeluarga itu cukup satu saja. Jadi kadang-kala dalam satu keluarga itu cukup satu orang yang berkorban karena hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau untuk satu orang maka hukumnya wajib, fardu ain. Untuk orang yang masih menjomblo kok duit akeh. Enten wong menjomblo duit akeh. Angel ya kita ini. Enten wong jomblo gitu akeh, korban iki wajib. Napa bentang. Nanti kalau panjenengan so nek enek tanggane sing korban bentang aja dilo kowe korban kok bentang. Lho sing bener kuwi, sing salah iki jenengan gak melu korban. Korban bertahun dilo. Padahal itu sing bener. Nek kalau panjenengan sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, punya orang tua, jenengan ajeng korban. Maka korbannya cukup satu, boleh diekorkan atas nama tahun ini bapaknya, tahun ini ibunya, tahun depan anaknya, boleh diekorkan, boleh juga tidak, boleh. Yang penting ini korbanku dan korban anggota keluargaku. Jadi itu, jadi jangan sampai kalau panjenengan sedaya dalam kalau satu keluarga korban 2 orang, boleh nama boten? Boleh. Tapi kalau ndak korban, nah itu. Jadi harusnya nek wong Islam niku ngerti hukum Islam sebenarnya. Janjane saben keluarga niku siji. Jadi kakak iki kan 100 berarti kudune wong daerah Karangmanis mriki korbane 100 wedhus. Nek do manut kaya aturan iki yo. Kakak bener 100 wedhus. Ada. Tapi mergo awake dhewe niku nggih agama pas-pasan, saka masjid sak kobre, ngaji kala-kala, teko nggone yo mung ngantuk. Iki sing ngantuk bener. Boten genah boten ya. Saya tenang paling dilakukan. Jadi kalau panjenengan saya, kalau memang mengetahui agama Islam harusnya itu setiap keluarga satu korban setiap tahun. Jadi kalau panjenengan saya, memang korban itu memang sunnah yang hampir mendekati wajib, yang ditekankan sekali, yang hampir-hampir tidak boleh ditinggalkan. Terutama orang-orang yang kadang-kala jadi anak itu ben Pak Emboke tesih awake dhewe tesih susah. Tapi bareng Pak Emboke pun sedo awake dhewe sugih. Maka berkorban untuk orang tua. Berkorban untuk orang tua kan ada hukumnya macam-macam. Satu, tidak boleh kecuali pakai wasiat. Yang kedua, boleh. Maka kita ambil hukum yang kedua. Kalau hukum yang pertama tadi harus berwasiat, esoknya aku mati, bondo mugi, tukok wedhus korban no, boleh. Tapi kita pakai pendapat yang tanpa wasiat pun juga boleh. Jadi berkorban untuk orang yang sudah meninggal itu diperbolehkan. Jadi kalau panjenengan saya tetap mengambil hukum itu. Kemudian perihal langsung saya potong kepada pembagiannya karena ini yang paling sering terjadi. Dalam pembagian korban itu kurang adanya ketelitian. Biasanya di masjid-masjid, nah di sini biasanya orang-orang yang berbeleh itu berdilek-lek itu dagingnya
diambil sebagian terus dimasak-masak betul. Betul. Oh betul. Lah terus ngelek-ngelek betul mana? Nanti daging yang bukan korban. Daging yang bukan Korban. oh luar biasa. Kalau untuk korban nggak boleh. Kalau di sini untuk yang kadang korban nggak boleh. Masya Allah, ini bagus, jenengan sudah top, luar biasa. Diambilkan dari daging mana Ustaz itu? Biasanya kan kami ada sedekahan. Jadi iuran jamaah tapi bukan korban. Bagus sekali. Tuh, jenengan Ustaz selamat, sing ngati-ngati ini luar biasa. Alhamdulillah. Mergana kok nek jenengan biasa wong lek-lek niku satu kok jika ngambil barang dari itu ada banyak banyak masalah nanti. Satu dari korban itu dibagikan dalam keadaan mentah apa matang mentah lah kok diwek-wek ke wong dalam keadaan matang. Nah ini tidak boleh, ini akekah harusnya. Terus yang kedua itu hak siapa yang diambil gitu. Ketiga, kalau itu dijadikan ujroh batal korban. Maka sudah betul sini itu. Sudah ikut bisa selamat sudah baik itu. Kalau di tempat saudara kita itu memang dijadikan orang-orang yang korban sapi itu biaya jagalnya 250. Nek wedhus iki 150 misalnya. Jadi dari uang ini ditukokke sapi atau wedhus nanti disembelih sendiri. Nah itu makannya bebas. Begini baru boleh. Nah di sini ada biaya jagal bukan? Nggak ada. Biaya pelepokannya. Nggak ada bareng-bareng. Nggak ada. Ini api-api. Gotong royong. Luar biasa. Terus sedekahnya itu dari mana? Sedekah dari iuran jamaah. Jamaah yang nggak korban itu kan Begitu. pokoknya yang nggak korban itu urunan seikhlasnya gitu. Oh, bagus. Nanti kalau dapat sang kambing nanti diberikan kambing. Itu nanti yang dimasak yang Ya itu sudah bagus, sudah tertata sih. Terus pembagiannya biasanya kalau di sini orang yang korban, biasanya kalau di tempat-tempat lain itu orang yang korban itu biasanya kalau minta jatah untuk saudaranya, kerabatnya itu produk diseriki, maka sebenarnya itu boleh. Misal saya korban sapi, mungkin memparingi jatah kalih inggih yang mereka. Kemarin kan biar panitianya saja, itu boleh. Karena pembagiannya itu dibagi jadi tiga. Pertama, sepertiga untuk orang yang korban, sepertiga dia dihadiahkan untuk kerabat si yang korban tadi atau wong sugih sekitar situ. Kemudian yang ketiga diberikan kepada orang fakir miskin. Maka jenengan boleh makan dari daging korban itu, atau jenengan ambil luqmatan. Kalau jenengan ikhlas, wis aku nak korban wis gak gelem jiko, wis tak ikhlasno, jangan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, hendaklah makan dari daging korbannya walau luqmatan, walau satu suap. Jadi sekalipun jenengan ikhlas pol, wis tak korban, wis ikhlas lillahi ta'ala, jenengan tetap rakyatan 10 mangan tabarrukan, mengambil berkah dari binatang korban. Kemudian seperti ikan sapi, biasanya pun sapi ini pun daging resik pinten kilo. nggak pernah ditimbang sih. Sapi ini sekitar lebih Lampung atau berapa? Nek kemarin di Gedangan itu sudah mulai sistem timbang, karena kita pembagiannya mulai pakai madzhab Syafi'i. Pembagiannya dibagi 3. Maka daging sapi yang sudah disembelih, dilek-lek itu setelah dipisahkan dagingnya sudah terkumpul, ditimbang itu ketemu angka 120 kilo satu sapi. Itu harga berapa? Yang 120 itu harga berapa? Satu sapi itu 120.
Nah saat ini cara baginya pripun? Satu sapi 120 dibagi 3. Oh dibagi 3, sepertiga sing korban, sepertiga dihadiahkan, sepertiga untuk fakir miskin disedekahkan. 120 diporo telu pinten? 40. Saat ini berarti 40 kilo disedekahkan, 40 kilo dihadiahkan, 40 kilo untuk orang yang korban. 40 kilo di poro wong itu pinten? 5,5. Berarti wong siji itu 5,5 kilo. Ini tenang, ini ilmu ini. Biasanya mereka sampai benar. Paling apa ya? 4 kilo. Saat ini dimboi. Dan sesok korban mulai. Loh, ada yang lebih besar dari itu. Saya ketemu di teman kita itu bahkan mereka mengarahkan ke jamaahnya itu 7 kilo. Karena memang sapinya gede-gede. Ada masjid di daerah Jakarta itu, nah korban itu sapi cilik-cilik itu dibui. Wong korban sapi gede-gede itu. Jadi bahkan satu orang itu bisa dapat 7-8 kilo. Satu orang. Jadi mulai kalau kita itu namanya agama itu nggak boleh main-main, makanya belinya dari niatnya itu sudah pakai aturan. Nanti membaginya pakai aturan. Jadi nanti lebih baik ya dibagi sepertiga itu. Jadi satu orang dapat 5,5 kilo. Itu insya Allah nanti semua orang itu lega. Sing korban dia senang, sing untuk sedekah dia senang, sing untuk hadiah dia senang. Senang apa? Kenapa kok kita ngetok ke petang dulu mergo iman? Terus ini aku korban masih jalur bagian oke. Lu bukan bagian banyak. Kita ini baginya pakai ilmu. Karena ulama-ulama kita menjelaskan seperti itu. Dibagi sepertiga dan itu nanti sudah sesuai aturan. Maka di tempat saya sudah mulai ditimbang, di gedangan sudah mulai ditimbang. Ini dengan cara seperti itu kita tahu akhirnya orang-orang yang korban nganggo sapi cilik-cilik bagian di sini. Karena apa ya? Karena ya dagingnya segede itu tadi. Maka kalau sudah diterapkan dengan pembagian seperti itu, insya Allah nanti akan baik. Kalau begitu dulu nanti bisa disambung di sesi tanya jawab.